Tanggal 10 April 2022, tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Yulianto MA, Muslimin Aki, dengan satu tema menegakkan sholat. Dari studio kami bertugas satukan sama Pak Ida, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, dan terbukti hari ini, saat ini kita bisa bangun dan menunaikan berbagai aktivitas, dari ibadah dan aktivitas yang sifatnya personal hingga aktivitas yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat kita. Nikmat ini dapat kita daya upayakan untuk meraih kemuliaan kehidupan dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Allahumma amin. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan agung yang ajaran dan akhlaknya menjadi referensi kita di dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa yang meneladani akhlaknya menjadi garansi kehidupan dunia akan makin baik, akan makin tentram, akan makin hebat, dan demikian juga kehidupan akhiratnya akan meraih keselamatan. Semoga kita istiqomah untuk meneladani dan melanjutkan misi agungnya liutammima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Mitra pendengar yang dirahmati Allah, melalui majelis ilmu ini marilah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan kunci dari kesuksesan hidup manusia. Takwa merupakan solusi setiap manusia ketika menghadapi masalah. Dengan takwa, masalah seberat apapun bisa kita hadapi menjadi happy ending, menjadi bahagia. Akhirnya menjadi bahagia dan buahnya adalah kemanfaatan. Iman dan takwa yang benar akan menyelamatkan manusia dari jurang kemusnahan, kepunahan, dan kepapaan dalam kehidupan. Mitra pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tema hari ini adalah menegakkan sholat, kunci kebahagiaan hidup kita. Sholat merupakan tiang agama. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan pula, yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Hadis riwayat Tobroni. Saking pentingnya keberadaan sholat, perintah ini diletakkan pada rukun Islam kedua setelah syahadat. Jika syahadat adalah fondasi, sholat adalah tiangnya. Nabi SAW bersabda, as-sholatu imaddudin,
Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarokkaha faqad hadamaddin. Solat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan solat, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam. Hadis riwayat Baihaqi. Mitra pendengar dimanapun Anda berada, solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sungguh tak ada alasan apapun bagi kita hambanya untuk meninggalkan solat fardu 5 waktu. Dalam kondisi dan situasi apapun, solat wajib harus dijalankan. Mari kita lihat dan kita riset, kita teliti di sekeliling kita. Bagaimana solat sudah tidak menjadi ibadah istimewa. Ia hanya pelengkap pekerjaan. Buktinya, setiap ada panggilan azan berkumandang, kita tidak bergeming, abai, dan terus melanjutkan pekerjaan kita. Baik di rumah maupun di kantor, tetap saja melakukan pekerjaan. Bahkan generasi milenial, mereka sudah dilalaikan oleh mainan yang namanya smartphone atau gadgetnya. Mereka asik, tidak memperdulikan seruan adzan meskipun mereka mendengarkan. Inilah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Maka fakta ini memberikan sinyal bahwa solat fardu 5 waktu belum menjadi kebutuhan layaknya kita makan atau makanan pokok. Jika tak dimakan, maka ia akan lapar dan ujungnya adalah memberikan kita sakit. Artinya jika kita tak menjalankan solat, maka ujungnya pun kita akan sakit. Yaitu berupa hati yang keras, kata-kata yang kotor, perbuatan yang keji dan mungkar. Padahal jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa solat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sungguh solat itu adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari sinilah terlihat betul keajaiban solat. Belum lagi kalau kita baca dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Sungguh solat yang benar akan menjadi jaminan sukses seseorang. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan para mitra pendengar dimanapun Anda berada untuk menegakkan solat. Tidak hanya sekedar menjalankan, tapi mendirikan solat fardu 5 waktu. Pendengar yang dirahmati Allah, apa maksudnya? Pertama, bahwa kalau solat dipahami sebagai kegiatan rutin, solat kita tidak akan berbekas, terasa biasa saja, tidak ada yang istimewa. Dengan bahasa lain, solatnya sekedar ibadah menggugurkan kewajiban semata. Akibatnya solat dilakukan, maksiat pun terus jalan. Ini fenomena yang sering kita lihat di sekitar kita. Beberapa kita bisa melakukan penelitian atau melakukan pengamatan. Di lembaga pemasaratan banyak sekali para pelaku kejahatan yang tertangkap. Mereka juga kebanyakan muslim dan muslimah. Lalu apakah mereka menegakkan solat atau tidak? Atau di sekitar kita ketika kejahatan terjadi, mereka juga para pelaku, orang-orang yang menunaikan solat. Tapi apakah sudah sampai pada substansi kita mengerjakan solat, atau sekedar hanya fisiknya saja tapi hatinya tidak hadir? Nah, kehadiran inilah adalah kekhusyuan. Yang khusyuk semata-mata mengharap dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga outputnya adalah pribadi yang unggul, pribadi yang soleh dan solehah, pribadi yang baik, pribadi yang jujur, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang konsisten, pribadi yang terus memperbaiki dirinya. Karena solat ini adalah cara
untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu antara sholat satu dengan sholat yang lain. Yang kedua, sholat berjamaah harus menjadi kekuatan umat. Barisan sholat yang lurus dan rapi memberikan suatu pesan, inspirasi, gagasan, ide bahwa umat tidak boleh bercerai-berai. Harus terus bersatu, kokoh, kekeh, bakoh dalam satu barisan. Satu sama lain saling menyapa. Ketika salam, maka akan memberikan keselamatan di kanan, dan salam ke kiri memberikan keselamatan, ketentraman, kedamaian, dan harmoni di sebelah kiri kita. Nah, cara paling mudah agar umat bisa bersatu adalah kesediaan untuk saling mengalah satu sama lainnya. Tidak merasa lebih hebat, lebih kaya, lebih berpengalaman, dan lebih segala-galanya. Sulit umat Islam bersatu kalau sholatnya hanya sebatas ibadah ritual dan gugurnya kewajiban. Sudah saatnya kita mendirikan sholat yang benar. Zaman boleh berubah, tapi sholat jangan sampai ditinggalkan. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, kalau cara yang ini kita lakukan, keajaiban sholat bisa menjadi prasyarat keberhasilan seseorang dalam hidup dan kehidupannya. Mitra pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, sholat adalah pembeda orang beriman dan non-muslim. Sholat telah menjadi pembeda bagi umat Islam dengan umat yang lain. Islam mengatur tata cara ibadah secara sempurna, dari bersuci, batalnya wudhu, bacaan sholat, hingga gerakan sholat. Semuanya bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ibadah ini diatur secara tertib, rukun, dan syaratnya ditunaikan dengan baik. Bukan budaya yang dibuat oleh manusia. Sholat ini harus merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu sunnah takririyah. Kalau sunnah itu ada fi'liyah, ada kauliyah, ada fi'liyah, dan takririyah. Sholat ini adalah fi'liyah yang harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, dan kita tidak boleh umatnya merekayasa atau membuat sholat-sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Mitra pendengar yang dirahmati Allah, sholat menjadi ritual yang menjadi mi'rajul mukminin, di mana seorang hamba bisa bertemu dan berdialog dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menerima wahyu sholat melalui peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW, perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Setelah dibersihkan jiwa dan raganya, mati lampu. Mitra pendengar yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sholat melalui peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan spiritual dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Setelah dibersihkan jiwa dan raganya, naik ke Sidratul Muntaha, langit 7, menerima wahyu sholat. Awalnya menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 50 kali dalam sehari semalam. Namun Rasulullah SAW kemudian bertemu dan berdialog dengan para nabi yang terdahulu. Hingga akhirnya Rasulullah SAW menerima wahyu sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita dalam sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Rajab 5 tahun sebelum Hijriah. Mitra pendengar yang dirahmati Allah, dengan kita menunaikan sholat, kita tidak tersekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mi'raj
kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada penghalang, dan setiap waktu-waktu sholat kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia yang terbaik dalam kehidupan kita, anugerah yang terindah yang kita rasakan. Inilah kenikmatan sholat yang dapat kita rasakan. Mitra pendengar yang dirahmati Allah, sholat 5 waktu sebagai kafarat dosa yang dilakukan antara sholat satu ke sholat yang lain. Inilah yang bisa menyebabkan kita terbersihkan atau tersucikan dari noda-noda kita. Kalau sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikutnya, ini adalah merupakan kafarat, merupakan pencucian dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelumnya hingga datangnya waktu sholat. Kecuali dosa syirik, musyrik yang menyekutukan Allah. Dengan sholat, dosa-dosa kecil akan berguguran dan kita akan kembali suci. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, ini akan menyebabkan daki-daki dosa akan bertumpuk, terakumulasi pada diri kita. Dari yang tidak berbuat jelek, akhirnya menjadi berbuat kemungkaran. Maka dengan tertib, disiplin sholat kita akan menjadi lebih baik. Hukum sholat 5 waktu adalah fardu ain bagi setiap muslim, yaitu orang Islam yang baligh dan berakal. Tidak hanya itu, sholat bahkan merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai tiang agama yang mesti ditegakkan oleh semua muslim. Dalam hadis lain, riwayat Tobroni yang saya jelaskan di depan juga menjadikan sholat adalah mempunyai kedudukan yang tinggi. Pembeda antara kami dan orang-orang Islam dan mereka orang-orang kafir adalah sholatnya. Siapapun yang meninggalkan sholat maka sungguh telah kafir, tidak mensyukuri nikmat Allah. Menurut para ulama, tidak semua orang yang meninggalkan sholat benar-benar menjadi kafir selama ia masih mengakui kewajiban sholat. Tetapi orang yang meninggalkan sholat sangat dekat dengan kekafiran. Sebab sholat merupakan pembeda lahiriah paling penting antara orang muslim dan kafir. Karena itulah dalam keadaan apapun, selama masih bernyawa dan memiliki kesadaran, seorang mukallaf tidak pernah lepas dari kewajiban melaksanakan sholat. Hanya perempuan haid dan nifas sajalah yang tidak diperkenankan menunaikan kewajiban melaksanakan sholat. Tetapi bila sudah bersuci, dia wajib meninggalkan sholat kembali. Sholat merupakan ibadah lahiriah yang paling utama. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ibadah apakah yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Sahabat tadi bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi SAW menjawab, berbakti kepada orang tua. Ia bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam sholat terkandung banyak sekali hikmah. Hikmah yang terbesar tentu saja adalah mengingat Allah, zikrullah, dan berkomunikasi langsung dengan Allah. Seperti yang sebutkan di atas, yaitu Mi'rajul Mu'minin, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga setiap muslim melakukan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialog dan memohon kepada Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hikmah yang lain yang tidak kalah penting disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 29, surat yang ke-29 ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan melakukan sholat secara baik dan teratur, seorang muslim menjadi pembaharu janjinya kepada Allah. 5 kali sholat sehari semalam. Ia juga diingatkan bahwa segala tindakannya selalu berada di bawah pengawasan Allah. Dengan kesadaran yang terus terulang diperbarui semacam ini, kemungkinan
untuk secara sengaja melakukan kemungkaran tentu makin kecil. Kalaupun sesekali seorang muslim tergelincir melakukan perbuatan dosa, maka sholat itulah yang akan menghapusnya. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW mengibaratkan yang mengakhiri di depan pintu rumah, itulah yang akan menghapus. Seolah hadis ini Rasulullah mengibaratkan yang mengakhiri di depan pintu rumah seseorang, dan tiap hari ia akan mandi di sungai sebanyak 5 kali. Nabi SAW bertanya, apakah menurut kalian masih tersisa kotoran di tubuh itu? Hadis riwayat Bukhari. Hikmah yang lain adalah latihan disiplin diri dan mengatur waktu sholat merupakan ibadah yang ditetapkan waktunya. Artinya, sholat tidak boleh dilaksanakan sebelum tiba masanya, tetapi juga tidak dibenarkan dikerjakan setelah waktunya lewat. Dengan demikian, seorang muslim dilatih untuk berdisiplin dan melakukan tugas tepat pada waktunya. Selain itu, sholat juga merupakan simbol kesatuan, kesadaran umat Islam di seluruh dunia. Tidak pandang suku, bangsa, bahasa, kedudukan sholat sangat sesuai dengan kedudukan sosial. Seluruh muslim mengerjakan sholat dengan cara yang sama, dengan bacaan yang sama, menyembah Allah yang sama, dan menghadap kiblat yang sama. Saat mengerjakan sholat, seorang muslim akan menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari sebuah rombongan besar orang yang tengah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran semacam ini akan lebih kuat dan terasa jika sholat dilaksanakan bersama-sama. Karena itulah berjamaah sangat dianjurkan dalam Islam. As-sholatu jama'ah afdalu min sholati fad'i bisab'ina isrin. Sebagai komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilaksanakan secara sembarangan. Ada syarat dan rukunnya yang tentunya adalah bersih dan bersuci. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki sholat kita tegakkan dengan sungguh-sungguh, dengan berjamaah, sehingga menjadi kekuatan sosial yang akan mempengaruhi diri kita dan menyelamatkan lingkungan kita. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa sholat merupakan tiang agama. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, pembeda orang yang beriman dan non-muslim. Sholat yang pertama akan dihisab pada hari kiamat. Bila sholat kita baik, maka semua amal kita akan baik. Sholat menjadi mi'raj mukminin, bertemu dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu sebagai kafarat dosa yang kita lakukan antara sholat satu ke sholat yang lain, sehingga kita bersih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkadang demikian tadi telah kita ikuti Gema Ramadan di pagi hari ini yang telah dihadirkan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri, disampaikan oleh Al-Haji Moh Yulianto MAG dengan mengambil satu tema menegakkan sholat. Semoga saja tausiah tadi bermanfaat untuk kita mitra pendengar dan dapat menambah rasa iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang sama masih dapat